Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naseh. Saya mengajar di salah satu sekolah di daerah Tapal Kuda, tepatnya di SMA Negeri 1 Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan ini, mari kita belajar bersama-sama matematika peminatan kelas 10 dengan materi persamaan eksponen. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak pembelajaran matematika peminatan ini. Pada kompetensi dasar 3.1, yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Perlu saya jelaskan juga di sini indikatornya, yaitu 3.1.8, yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan eksponen. Untuk memahami tentang persamaan eksponen, coba perhatikan beberapa persamaan berikut. Ini ada 4 contoh tentang persamaan eksponen. Pada poin pertama, 3 pangkat X sama dengan 1, kemudian 2 pangkat 3X min 5 sama dengan 16, yang ketiga 4 pangkat X kuadrat min 2X sama dengan 4, kemudian yang keempat X plus 1 dalam kurung pangkat 2X sama dengan X plus 1 dalam kurung pangkat 5. Persamaan 1, 2, dan 3, eksponennya memuat variabel X. Nah, pada persamaan 4, baik bilangan pokok maupun eksponennya memuat variabel X. Nah, persamaan yang demikian ini dinamakan dengan persamaan eksponen. Nah, berikut akan kita bahas yaitu beberapa macam bentuk persamaan eksponen serta cara menentukan himpunan penyelesaiannya. 1. Bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Jadi pada ruas kiri itu bilangan pokoknya itu adalah A, pangkatnya itu berupa fungsi yaitu fx. Ruas kanan yaitu nilainya sama dengan 1. Nah, perhatikan beberapa bentuk persamaan berikut ini. 1. 2 pangkat X sama dengan 1, maka X-nya itu berapa ya? Nah, untuk penyelesaiannya ini ya, nah 2 pangkat berapa sama dengan 1? Yang jelas, supaya nilainya 1 maka X-nya sama dengan berapa? 0 ya. Nah, pada contoh kedua ya, 5 pangkat X min 2 sama dengan 1, maka langsung saja X dikurangi 2 sama dengan 0, maka diperoleh X-nya sama dengan 2. Nah, pada contoh yang ketiga, sepertiga dalam kurung pangkat 2X sama dengan 1, ya langsung aja sudah ya. Pangkatnya atau eksponennya yaitu 2X berarti harus sama dengan 0 ya. Sehingga diperoleh di sini X-nya sama dengan 0 ya. Nah, dari beberapa contoh 1 sampai 3 tadi ya, maka secara umum bentuk A pangkat fx sama dengan 1 dapat diselesaikan dengan cara berikut. A pangkat fx sama dengan 1, maka fx-nya harus sama dengan 0. Nah, ini harus ada 2 syarat, yaitu A-nya tidak boleh sama dengan 0, juga A tidak boleh sama dengan 1. Nah, untuk memahami lebih lanjut, nah baiklah, ini ada 2 soal ya.
Yang pertama, selesaikan persamaan berikut ini ya. Nomor 1, 3 pangkat 2x ditambah 5 sama dengan 1. Bagaimana menyelesaikan ini? Coba perhatikan jawabannya ya. Kita jabarkan ya. 3 pangkat 2x plus 5 sama dengan 1. Jika dan hanya jika di sini ya, 2x plus 5 harus sama dengan 0. Nah, kemudian apa? 2x sama dengan berapa? Min 5. Nah, x-nya yaitu sama dengan apa? Min 5 dibagi 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 5 per 2. Ini ada pakai kurung kurawal ya, kurung buka kurung tutup. Ini adalah menunjukkan apa? Himpunan penyelesaian daripada persamaan tersebut. Nah, pada contoh yang kedua ini berbentuk kuadrat ini ya. Eksponennya adalah bentuk kuadrat. 5 pangkat x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 1. Nah, x-nya itu berapa? Atau apa himpunan penyelesaian daripada permasalahan tersebut? Nah, ini bisa dijabarkan ya. Sebagaimana rumus yang sudah dijelaskan di awal, maka apa? Pangkat kan harus sama dengan 0. Sehingga pangkat yaitu x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Kemudian apa? Difaktorkan menjadi apa? X min 4 dikalikan dengan x plus 1 sama dengan 0. Jadi kalau dijumlahkan itu adalah sama dengan min 3 yang merupakan koefisien daripada apa? X. Kemudian dikalikan harus menghasilkan berapa? Min 4. Yaitu berarti x min 4 dikalikan apa? X plus 1 sama dengan 0. X min 4 sama dengan 0, maka x 1 nya sama dengan 4. Atau x plus 1 sama dengan 0, maka x 2 di sini sama dengan berapa? Min 1, pindah ruas itu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1,4. Nah, kemudian ada juga bentuk yang lain, yaitu untuk bentuk yang kedua, yaitu bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat b ya. Perhatikan beberapa persamaan berikut. 1, 2 pangkat x plus 1 sama dengan 2 pangkat 5. Yang kedua, 5 pangkat 2x kuadrat min 1 sama dengan 5 pangkat 9. Kemudian contoh 3, 2 pangkat 3x sama dengan 8 pangkat 2. Yang keempat adalah 3 pangkat setengah x sama dengan 1/9 pangkat 5. Persamaan 1 dan 2 mempunyai bilangan pokok yang sama pada kedua ruas, sehingga penyelesaiannya dapat langsung diperoleh dengan menyamakan pangkat kedua ruas. Sedangkan untuk 3 dan 4 bilangan pokoknya kan berbeda, maka langkah pertama penyelesaiannya adalah dengan menyamakan bilangan pokok tanpa mengubah nilainya. Misal 8 pangkat 2 ini kan bisa juga disederhanakan jadi 8 itu kan 2 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2, maka pangkatnya dikalikan sehingga bisa disederhanakan 8 pangkat 2 itu yaitu berapa? 2 pangkat 3 kali 2 itu 2 pangkat 6. Nah ini ya. Kemudian 1/9 pangkat 5 ini bisa disederhanakan, jadi diubah menjadi pangkat negatif ya, per 9 itu ya, dengan bilangan pokok 3, berarti 3 pangkat min 2 dalam kurung pangkat 5, yaitu sama dengan 3 pangkat min 10. Secara umum bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat b dapat diselesaikan dengan cara berikut. Nah, ini rumusnya ini ya.
A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, maka Fx sama dengan P. Nah, syaratnya A harus apa? Lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1. Nah, tidak boleh ya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan berikut ini ya. Kemudian yang kedua, 5 pangkat X kuadrat min 7X plus 7 sama dengan 0,008. Yang ruas kiri tetap ya, 5 pangkat X kuadrat min 7X min 7 sama dengan 1 dibagi 125 ya. 5 pangkat X kuadrat min 7X plus 7 sama dengan 1/125 diubah menjadi 5 pangkat min 3 ya. Sehingga diperoleh persamaan kuadrat X kuadrat min 7X plus 7 sama dengan min 3. X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0 difaktorkan, yaitu menjadi apa? X min 5 dikalikan X min 2 sama dengan 0. Maka diperoleh X1 sama dengan berapa? 5 atau X2 sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,5. Demikianlah beberapa permasalahan yang sudah bisa kita selesaikan, yaitu terkait dengan apa? Persamaan eksponen. Nah, mungkin untuk pertemuan ini hanya sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjutkan soal-soal berikutnya di lembar kerja.